Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfa Patirani dan rekan saya Aswin Lumintang. Hari ini kami akan membahas top news harian pagi Tribun Manado edisi Minggu 26 Juli 2020. Halaman etalase, berita utama yakni gaji 13 di Manado terbesar. Bagaimana itu Pak Aswin? Jadi ini menceritakan bahwa di Manado pada bulan Agustus nanti seluruh pegawai negeri sipil dia akan menerima yang namanya gaji 13, dan kebetulan yang terbesar adalah di Pemkot Manado. Dia akan mengeluarkan gaji 23,3 miliar yang akan disalurkan kepada seluruh pegawai negeri yang ada di Pemkot Manado. Kemudian diikuti yang terbesar kedua ada di Pemkat Minahasa 21,2 miliar. Dan yang ketiga di Pemprov Sulut 17 miliar. Kemudian secara berurutan diikuti oleh Pemkot lainnya di Sulawesi Utara. Saya kira ini yang menarik, dan ini pasti apalagi PNS pasti akan menyukai untuk membaca headline hari ini. Ya, tentu benar sekali Tribuners. Kemudian pada halaman 5, berita utama, Pemprov kembangkan kelapa jadi biofuel. Bagaimana itu Pak, biofuel ini? Jadi biofuel ini ternyata adalah bagian dari kerjasama antara Indonesia-Jepang Business Network ya, jaringan Indonesia-Jepang yang akan melakukan pengolahan dengan memakai bahan baku kelapa untuk menjadi bahan bakar. Biofuel ya. Ini akan dilakukan penelitian di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Jadi misalnya di Minahasa Tenggara akan dilihat potensinya kelapa di Minahasa Tenggara sesuai dengan keberadaannya untuk apa. Di Bolmong Raya dilihat juga potensinya. Saya kira begitu, dan lebih lengkapnya ya silakan beli di Tribun Manado ya. Edisi hari Minggu. Nah, kemudian di halaman 9, Smart Woman, Feby Tumilanto menyebut semangatnya berkurang. Apa itu maksudnya itu Pak? Nah, ini memang berita inspiratif ya. Berita seorang mahasiswi yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara, yang karena ini ya kebanyakan kan kuliah daring ya, kuliah dari rumah jarak jauh, sehingga kurang bersemangat dia, biasanya kuliah bersama-sama dengan teman-temannya tentu ya, ada bersenda gurau dengan teman-temannya. Kalau ini sendiri jadi kelihatan lain, rasa lain ya, itu membuat tidak semangat. Tapi saya kira ini juga tidak mengurangi ya motivasinya untuk belajar, untuk mencapai cita-cita ya bagi generasi muda. Pak. Kemudian di halaman terakhir, uniknya proses pembuatan kacang kawangkoan. Ya, maksudnya bagaimana itu unik ini? Ya, unik karena pengolahan kacang kawangkoan ini dilakukan di suatu wadah seperti belanga yang biasanya dipakai untuk tempat pengorengan, tapi kali ini tidak ada minyaknya, tapi ada berbagai ramuan ya mungkin yang dicampur sehingga hasilnya menjadi garing. Sehingga di Sulawesi Utara ini kalau bilang kacang kawangkoan tentu banyak yang sudah merasakan memang lebih garing dengan yang dibuat sendiri atau di daerah lain. Saya kira pasir itu pasir. Iya, dicampur pasir ya, ada pasir, dan pasti ada yang lain-lain yang jadi rahasia bagaimana ya, sehingga hasilnya lebih garing lah, ya, lebih garing. Oke, untuk selengkapnya silakan berlangganan atau beli koran harian Tribun Manado. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.